Halo sahabat-sahabat Tema Hendrik, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semua. Eh, saya kok terbiasa ya ketika beberapa detik berbicara langsung pegang kacamata. Ini menjadi kebiasaan ya. Sama juga kalau kita mining di jam-jam tertentu itu klik ya, teman-teman ya. Beberapa aplikasi yang saya mining. Nah, saya melihat sebuah berita di grup Tele ya, teman-teman. Polda Bali tangkap pengusaha sewa mobil yang bertransaksi pakai kripto. Wow. Maka judul video ini saya buat ya, hati-hati bertransaksi Pi ya, koin Pi ya, terancam begitu, tanda tanya ya. Kurang lebih begitu judulnya, teman-teman. Nah, saya lihat ya, ini 30 Mei loh ini. Seorang pengusaha di Bali ditangkap karena terjerat undang-undang ya, tentang mata uang, yaitu terancam kurungan 1 tahun, denda 200 juta. Karena kenapa? Dia melakukan transaksi dengan kripto ya. Wow. Bagaimana ya, teman-teman ya? Silahkan berkomentar di video ini ya. Saya nggak bisa ngomong ini. Jangan-jangan kita, teman-teman semua, dapat menggunakan transaksi koin lain lalu dijerat juga. Ngeri. Saya mau ngomong bagaimana ya? Ada saja pasal yang bisa menjerat orang-orang yang melakukan apa saja ya. Aduh. Ditangkap ada akun Indodax, kemudian jadi kalau saya ya, menurut saya ini memang lebih memudahkan untuk melakukan transaksi ya, zaman now gitu ya. Ya kalau supaya tidak ditangkap ya udah, ini Bapak ini harusnya Indodax-nya itu dicairkan dulu semua ya. Dicairkan yang mau rental mobil atau transaksi apa gitu ya. Cairkan dulu di Indodax supaya nggak ketangkap ya. Cairkan dulu, kan Indodax resmi itu di Indonesia. Jadi yang tidak teman-teman yang menemukan mining di luaran ya, resmikan dulu di Indodax ya, sahkan dulu di Indodax semua, karena resmi di Bapeti. Setelah sah di Indodax, maka buatlah ke rupiah untuk bisa bertransaksi ya. Buat ke rupiah, yang penting nilainya sama, karena nanti kalau transaksi di Indodax bisa kena tangkap lagi ya. Ini untuk khususnya yang saya tanggapi ini ya, yang ditangkap di Bali ini. Nah, gimana dengan, menurut Bang Dema, gimana dengan koin Pi? Kalau koin Pi kan teman-teman masih belum listing, belum open minded. Kita nggak tahu ya. Kalau toh, saya mendengarkan banyak isu bahwa dia jadi mata uang ya. Tapi toh kalau nanti mata uang kan bukan rupiah, jadi harus dikonversi dulu ke rupiah. Nanti kita dijerat ya. Gimana kalau barter Bang Dema ya? Sebenarnya menurut saya kan yang penting orang ada kesepakatan ya. Ada kesepakatan untuk melakukan ya kan, semacam apa ya, kalau zaman dulu ya teman-teman ya, apapun itu kalau kita selalu menggunakan ini ya, akan orang dijerat. Yang penting di sana tidak ada pidananya, tidak ada penipuannya di sana, semua orang senang, ya kan? Tapi kan kembali lagi ya, kita nggak tahu kepentingan ya teman-teman ya. Nah, kalau nanti koin Pi ini jatuhnya mata uang, ya mata uang apa dulu? Mata uang Pi
Nanti saya berharap kelak ya, regulator kita bisa membuat satu aturan untuk bisa memudahkan masyarakat kita, ya kan? Kalau ada yang dari luar bisa menolong masyarakat kita, kenapa tidak? Kenapa kita persulit, ya kan? Begitu. Daripada korup, ya kan, itu jauh lebih sangat tidak terhormat. Nah, kalau misalnya nanti jadi rupiah, nanti kan bisa ditukarkan. Atau kalau perlu ya kita ke luar negeri dulu, teman-teman. Ya kan, untuk cairkan atau gimana gitu ya. Kalau nanti jatuhnya jadi koin, ya gampang kan, kita sudah punya Indodax yang diatur oleh Bapeti kan, semua legal di Indonesia. Jadi aman kok ya. Cuma yang menjadi sedikit kegelisahan saya ya, masih ada saja orang yang ditangkapi dengan menggunakan transaksi di luar rupiah ya. Gimana kalau misalnya, saya nggak tahu jelas aturannya seperti apa, teman-teman ya. Bagaimana kalau kita barter sesuatu, misalnya anggaplah saya punya sapi ya. Saya punya sapi nih. Kemudian kamu punya mobil, ya kan? Kita tukaran nih. 5 sapi, 1 mobil. Ya. Avanza ya. Jadi 5 sapi, 1 Avanza kita barter. Ini saya nggak tahu undang-undangnya ya. Ini kan kesepakatan antara yang mau melakukan barter ini ya. Kan saya dengan dia sepakat. Masa saya dan dia ditangkap gara-gara itu ya, teman-teman ya? Atau ada aturan lain, misalnya kalau kan kalau menurut saya kan Indodax itu sah di Indonesia ya, teman-teman ya. Sah di Indonesia. Ya, waduh, saya nggak bisa ngomong nih, teman-teman ya. Saya nggak bisa ngomong. Kalau di Indodax sudah sah diakui, ya kenapa nggak bisa? Kenapa mesti ditangkap ya, teman-teman? Saya nggak ngerti apa alasan konkretnya kenapa ditangkap ketika melakukan transaksi lewat koin-koin gitu ya, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman bisa berkomentar ya di video ini ya, memberikan masukan-masukan. Karena kalau ini ngeri-ngeri sedap juga ya, teman-temannya, kalau kita dengarkan berita-berita seperti ini. Sedikit-sedikit ditangkap, sedikit-sedikit ditangkap, tangkap sedikit-sedikit. Ya, kasihan ya. Padahal itu kan tidak ada, menurut saya kalau terjadi barter ya tidak ada yang dirugikan kan. Orang, artinya mungkin pikirannya dia lebih cepat ya. Dia mengubah suatu cara ya bertransaksi. Tapi sekali lagi, saya nggak mau komentar lebih jauh. Saya nggak tahu alasannya kenapa ya. Apakah memang benar-benar nggak bisa, dan seperti apa transaksi apa yang akan ditangkap? Barter misalkan, itu barter dengan tidak menggunakan rupiah kan. Saya rasa di luaran sana banyak orang melakukan transaksi ya, dan mungkin tidak harus dengan rupiah karena lebih untuk cara prosesnya itu ya, teman-teman. Saya nggak tahu. Nah, mungkin karena kebetulan ini ditahu, maka ya ditangkap, lalu ada pasalnya yang menjerat ya, kemungkinan begitu ya, teman-teman ya. Ya, kita lihat saja nanti kripto kita bagaimana, koin kita, Pi kita bagaimana ya. Semoga saja ada sesuatu yang baik lah ya. Ada, kalau nantinya jatuhnya kripto koin, maka masukkan di Indodax, cairkan jadi rupiah ya. Begitu jadi rupiah, selamat. Karena kalau tidak jadi rupiah, tidak selamat di Indonesia. Oke ya, teman-teman, itu saja. Salam sukses bagi teman-teman sekalian.